Selamat datang di dunia The Boys, tempat di mana geng superhero kuat, duplikatnya Justice League, tapi versi sengkleknya. Tetap banyak idolanya sih, cuman siapa sangka kalau para superhero ini punya sisi gelap yang gelap. Di suatu kota ada perampok yang lagi dikejar polisi. Si mobilnya oleng sampai mau nabrak dua bocil yang lagi di pinggir jalan. Untungnya ada mbak kuat yang namanya Queen Maeve, langsung ngehalang mobilnya sampai hancur. Wow, tetap slay ya. Si perampok gak nyerah terus keluar nyandra si bocil yang barusan. Lagian kenapa gak langsung lari sih Cil? Tiba-tiba senjatanya meleleh berkat kegantengan kembaran Superman yang namanya Homelander. Enggak deh, itu dilaser sama dia. Si rampok yang gak mau nyerah nembakin si om pahlawan. Tapi malah Pak, boleh minta selfie, Pak? Tentu, Cil. Karena aksi dua superhero ini, dua bocil selamat dan uang yang dirampok pun aman. Si superhero penyelamat kota masuk berita. Ditonton jutaan umat termasuk cowok ini nih. Namanya Huey, mas-mas yang kerja di konter elektronik. Di jam istirahat dia didatengin sama Robin pacarnya buat diajak makan siang. Makan siang atau makan sayang. Pas lagi cemawau di jalan, tiba-tiba si cewek hilang yang ternyata ketabrak sampai hancur sama superhero bernama A-Train dan tinggal nyisa tangannya aja. Mirisnya, si superhero malah kabur tanpa nolongin. Singkat waktu, Huey yang baru pulang dari pemakaman pacarnya nonton berita sama si ayah. Kebetulan yang di TV itu A-Train. Jadi saya mau klarifikasi. Waktu itu saya kira tidak ada orang. Ternyata ada orang. Saya juga orang sih. Sesama orang tolong maklumi. Klarifikasi. Klarifikasi apa? Tiba-tiba ada pengacara A-Train datang buat ngasih uang tutup mulut biar kasus ini gak diperpanjang. Toh Huey gak bisa nutut A-Train karena katanya si pahlawan lagi kerja dan juga dia sama Robin belum nikah, jadi gak bisa apa-apa. Huey murka dong, semudah itu. Saya gak mau. Kembalikan pacar saya. Dikembalikan. Tapi bohong, itu cuma halu aja. Aslinya dia gak berani dan cuma minta waktu buat mikir aja. Si bapak ngeiyain terus langsung pergi. Gak terima kasusnya mau ditutup. Huey nyari tahu cara nuntut superhero, searching sana sini, tapi gak nemu apapun sampai kesel sendiri. Ayahnya bangga karena dia mau ngebelain pacarnya. Kamu hebat, nak. Tapi akan lebih hebat jika kamu tanda tangan ini. Yuk, bisa yuk. Katanya sih uangnya lumayan bisa dipakai makan sehari-hari. Ngedenger itu, si mas yang asalnya udah tenang makin kesel dan marah sampai-sampai mereka debat dan Huey pergi dari rumah buat nenangin diri. Dia mampir ke Alfat ya buat beli minum. Sialnya, maskot minumannya tuh A-Train yang bikin Huey keinget masa suram pas kecelakaan sampai hampir pingsan. Di kota lain, Starlight, si cewek yang dari lahir punya kekuatan super, lagi ikut audisi buat masuk agensi persuperheroan yang disebut Vault. Udah kayak idol K-pop aja ya, pakai audisi segala. Mereka lagi nyari superhero baru, soalnya satu orang udah pensiun. Sebenarnya si Starlight yang nama aslinya Annie ini gak pede bisa masuk The Seven, tapi waktu nerima telepon dari agensi, keterima. Duh, maaf Pak, barusan ada tikus lewat. Siangnya dia langsung datang ke acara perkenalan di New York. Baru turun dari mobil aja udah disambut kayak artis di atas papan. Starlight dibawa ke belakang panggung siap-siap nunggu dipanggil. Di depan banyak orang dan wartawan. Ibu pengurus superhero yang namanya Madeline pidato pembukaan. Vault ini ternyata udah nampung lebih dari 200 superhero yang dipekerjakan di tiap kota. Dan kasta tertinggi persuperheroan itu dipegang geng The Seven, superhero terkuat yang Vault punya. Abis itu, Madeline ngundang salah satu superhero terkuat selautan, namanya The Deep atau Aquaman versi lightnya. Si manusia ikan langsung manggil Starlight yang disambut baik sama semua orang. Annie bahagia soalnya mimpinya dia masuk The Seven kesampean. Wih, selamat ya. Abis penyambutan dia diajak tur markas sama The Deep. Sambil malu-malu Starlight bilang, sebenarnya kamu itu crush aku sejak SD. Masa iya? Iya, aduh jadi malu. Kamu tetap awet muda ya, mungkin kita berjodoh. Gak disangka si Aquaman kawin ngelakuin hal yang membagongkan, menghiukan sih kan dari laut. Starlight kaget dan langsung pergi karena dilecehin. Cuman The Deep ngancem nih, kalau dia bener-bener pengen masuk The Seven, harus ngelakuin apa yang disuruh si manusia ikan. Asalnya Starlight marah dan mau ngehancurin markas pakai kekuatannya, tapi dicegah sama si superhero gak ada akhlak. Bener-bener diancam bakal dikeluarin. Dijamin semua orang bakal benci sama dia. Mau gak mau Starlight nurut karena gak mau ngecewain ibunya dan semua orang. Ngerasa jijik dia muntah-muntah di toilet sambil nangis. Queen Maeve yang ada di situ nenangin Starlight dengan ngasih
tisu pasea. Kejijiannya dan sedihnya pun memudar jadi 75%. Tapi pas Queen Maeve pergi jadi 100% lagi gara-gara dia ngeliat translucent yang bajunya transparan tiba-tiba muncul. Ups, ketahuan deh. Agak lain ya superhero di sini. Di tempat lain, Huey yang lagi shift malam sambil galau kedatangan pelanggan aneh. Silakan Pak, itu boneka CCTV bestseller. Bapaknya berapaan? Saya nggak dijual Pak. Om-om bernama Billy yang ngaku anggota FBI ini tahu semua detail kecelakaan Robin. Yang bikin si Mas Konter bingung. Si Om Brewok mau kerja sama bareng Huey biar bisa balas dendam ke A-Train. Dia ngajak Huey ke suatu tempat. Cuman karena gak meyakinkan, Huey gak mau. Keinget kematian pacarnya yang butuh keadilan. Dia berubah pikiran. Om, tunggu Om. Ngejar Billy sampai ke dalam gang. Billy nunjukin tempat rahasia. Sebenarnya mereka gak boleh masuk. Tapi karena satpamnya temen Billy jadinya aman. Baru aja masuk, Huey udah disuguhin sama pemandangan yang kita sensor. Di tempat ini semua superhero bebas terserah mau ngapain aja. Tanpa takut paparazzi dan dicap jelek sama masyarakat. Sisi remang-remang para superhero. Huey Billy masuk ke ruang kerja si satpam buat ngeliat CCTV. Si Mas Konter kaget sama yang dia tonton. A-Train ngehina dan ngetawain kecelakaan Robin yang dia tabrak. Makin dendam dong Huey. Akhirnya dia mantep buat kerja sama bareng Billy. Si Om Brewok bilang, gak cuma A-Train, tapi semua superhero gak sebaik yang diliatin di TV. Pengakuan A-Train aja gak benar. Soalnya pas di hari dia nabrak Robin, si pahlawan gak lagi ngejar penjahat. Sus sekali bukan? Jadi rencananya apa Om? Datanglah ke markas mereka, tanda tangan uang tutup mulut, pasang penyadap, beres. Wah, mudah bukan? Maksudnya Om mau saya digeprek sama mereka gitu. Billy bilang kalau vote gak bisa dimasukin sembarangan orang. Mumpung Huey ada masalah sama A-Train, bisa kali alibi minta ketemuan di vote. Tapi Huey nolak gara-gara dia pikir itu terlalu berbahaya. Emang gak sembarangan orang bisa masuk vote, kecuali wali kota yang mau nyewa superhero kayak bapak ini. Dia ditawarin Madeline salah satu jagoan yang namanya Nubian Prince dengan harga yang gak kira-kira $300 juta setahun, katanya sih diskon. 200 lah. Harga pas Pak. Si wali kota yang namanya Steve ini langsung ngancem Madeline. Pakai senyawa V yang katanya bisa ngebikin reputasi para superhero turun. Madeline langsung kelihatan panik, tapi tetap dengan harga awal. Karena gak dapet harga yang dimau, si wali kota pulang. Berani sekali ia menggunakan jurus ibu-ibu di pasar. Tuh kan dapat telepon dari Madeline. Halo, oke deh 230 juta boleh. Oke, akan kucicil selama 300 tahun. Madeline kepaksa setuju. Terus dia juga ngomong kalau rumor tentang senyawa V itu gak bener. Wali kota miskin, pasti tidak korupsi. Pesawatnya udah terbang. Si wali kota sama anak yang ngeliat Homelander di luar pesawat. Sedang apa dia? Mengantar kita lah. Salah. Ternyata si pahlawan mau nyelakain mereka. Biar rumor senyawa V gak disebar. Ini sebenarnya penjahatnya siapa sih? Abis kejadian yang membogangkan, Starlight mode manusia normal nelpon ibunya buat bilang apa yang terjadi. Tapi si ibu malah cerita kalau dia udah pamer ke tetangga anaknya masuk Seven. Alhasil dia nggak jadi bilang dan malah nangis. Huey yang kebetulan duduk di situ bingung. Mbak gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya cuma lagi ditimpa masalah. Annie langsung oversharing cerita sama Huey tentang kerjaannya. Maaf mas, saya jadi curhat. Gak apa-apa mbak, gak apa-apa. Huey nasehatin Annie yang secara gak langsung, dia juga nasehatin diri sendiri buat bisa ngadepin masalah yang ada. Akhirnya mereka pun kenalan dan berteman. Pulang dari taman, Huey nemuin Billy buat nerima tawaran kerjasamanya. Dia nelpon agen superhero buat nanda tangan kontrak, tapi dengan syarat A-Train harus minta maaf secara langsung ke dia. Tolong apa? Gak lama kemudian, Huey Billy nyampe di gedung vote. Si Om Brewok ngasihin penyadap yang disimpan di HP Huey biar gak ketahuan waktu diperiksa satpam. Rencananya pun lancar dan dia bisa masuk ke ruangan The Seven. Celingak-celinguk sebentar, rombongan A-Train akhirnya datang. Huey kena serangan panik pas lihat si pahlawan. Bro, maaf ya soal waktu itu. Sudah kan bro? Hey. Si Mas Konter berusaha buat kendaliin diri. Oke, aku maafin. Lagi pula, aku akan dapat uang. Gak lama-lama, A-Train sama Ashley asisten Madeline pergi soalnya jadwalnya padat. Si paling sibuk. A-Train keluar, Huey minta izin ke toilet dulu buat ngeluarin barangnya. Karena nervous, si barangnya malah jatuh keluar. Mana ada yang masuk ke toilet lagi? Baru aja markas saja elit, toilet sulit. Masa laki-laki perempuan disatuin? Akhirnya si penyadap berhasil diambil. Tapi yang gak dia tahu Translucent alias si superhero mesum ada di situ. Si
Tanda tangan sama nempel penyadap beres. Billy nganter Yui ke counter. Om, kamu tidak akan percaya betapa kerennya aku tadi. Ya, pasti. Keren sekali. Kok kesini, Om? Kamu harus kerja, anak muda. Tapi aku bisa bantu selamatkan dunia. Kerja. Ngerasa gak dibutuhin lagi, Yui keluar buat lanjut kerja. Sebelum itu, di depan Billy dia nyobekin cek dari Vote karena uang gak akan bisa gantiin pacarnya. Baik sekali kamu, Mas. Atau bego. Lagi ngelamun nunggu pelanggan, tiba-tiba pintu kebuka tapi gak ada orang. Selamat datang di counter, Om. Hah? Cupu? Siapa itu? Ternyata itu Translucent mau ngelabrak Yui gara-gara penyadap yang dia pasang. Di depan sini, tolol. Yang tolol siapa sih? Kan dia transparan. Ya pasti si mas counter gak tahu harus lihat kemana. Dia dihajar habis-habisan sampai hampir ditimpa TV. Udah ditimpa masalah, sekarang mau ditimpa TV. Untungnya Billy balik lagi nyelamatin Yui. Meskipun counter jadi hancur, dia nyuruh Yui kabur sedangkan dia ngajar Translucent. Mampus kau. Jeduk, mana? Si transparan balik ngajar Billy sampai berdarah-darah. Tapi si Om Brewok gak habis akal. Dia nyembur Translucent pakai darahnya. Jadi sekarang agak kelihatan bentuk si superhero. Ngebikin Billy gampang hajarnya. Cuma ya dia tetap dipojokin. Untung ada Yui yang nyetrum si superhero sampai pingsan. Abis itu Billy minta bantuan Yui buat ngangkat Translucent ke mobilnya. Yui nolak dan nyuruh si Om Brewok lapor polisi aja. Lagian yang salah Translucent soalnya dia tiba-tiba nyerang Yui. Sampai counter bosnya hancur gini. Dengar anak muda, sebenarnya aku bukan FBI. Yui loading sebentar. What the fuck? Hah? Terus kamu siapa? Yui loading lagi. Pa, dia mati. Billy minta dia nurut. Soalnya kedenger mobil polisi dateng. Jadinya mau gak mau Yui bantuin Om Brewok bawa Translucent kabur. Billy bilang kalau dia itu sebenarnya pekerja bayaran dan udah pernah kerja sama banyak orang bahkan FBI. Yui gak terima kenyataan kalau dia terlibat pembunuhan. Apalagi korbannya manusia super yang terkenal. Tiba-tiba Translucent ngegedor-gedor bagasi mobil Billy. Syukurlah aku bukan pembunuh. Yes, yuk serahin ke polisi. Billy nolak dan tetap nyetir. Mau menyerahkan diri sendiri, Mas. Lapor polisi pun percuma. Karena ya ujung-ujungnya mereka berdua pasti bakal dijadiin human geprek sama The Seven. Akhirnya Yui nurut dan ikutin yang dibilang Billy. Mereka berdua nyampe di tempat teman lama si Om Brewok. Bro, tok. Manggilnya bro, yang keluar bro. Dia namanya Cherry, pacar kawannya Billy. Sebelum masuk diraba-raba dulu ya. Teman bukan sembarang teman. Si botak yang gak botak banget bernama Frenchie ini penyelundup senjata plus pembunuh bayaran. Dia kaget soalnya Billy baru muncul lagi. Setelah kabur gak bayar utang. Aku punya barang bagus. Dia asistenku. Penasaran sama barang yang dimaksud Billy, Frenchie ngecek mobil. Tapi pas bagasinya dibuka, kosong. Napasku hampir habis, setan kau. Billy nyetrum si transparan biar pingsan lagi. Frenchie langsung kalau yang dibawa itu Translucent. Dia panik dong sampai nodong Billy. Nyuruh mereka pergi takut superhero lain datang ngebunuh dia. Soalnya katanya semua superhero itu ditanamin chip di badan mereka supaya bisa di-track sama Vote. Jadi tidak perlu susah-susah Sherlock di WA ya. Meskipun dia ancam pakai pistol, Billy tetap minta tolong Frenchie buat bantu. Karena dia tahu di balik keganasan temennya itu sebenarnya dia gak tegaan. Mereka ngebikin penjara listrik di markas Frenchie buat si transparan supaya gak gampang kabur. Yui juga ngelakban ruangannya pakai aluminium foil biar lokasinya gak kelacak Vote. Di mana aku? Selamat pagi. Keluarkan anjing kalian semua. Dadah. Billy Frenchie mikirin cara ngebunuh Translucent karena selain transparan, dia juga ahli debus. Jadi bagaimana? Dibakar, ditembak, dikremes, akan mempan. Dia akan dibunuh. Tidak, kita akan ngajak ngopi bareng. Iyalah, Yui gak mau ikut-ikutan karena dia gak pernah ngelakuin kejahatan kayak gitu. Cuma dia gak bisa apa-apa karena kalau Translucent dibebasin, maka mereka bertiga yang bakalan mati. Di tempat lain, Madeline sibuk memerah susu super sambil nonton berita tentang wali kota Baltimore yang meninggal gara-gara pesawatnya jatuh ke laut. Tiba-tiba Homelander masuk tanpa ngetok. Sehat Mom? Lumayan. Aku mau tanya geser dikit keren kan? Suka pede kalau ngomong. Harus dong Mom. Homelander sebenarnya kepo soal Translucent yang hilang, tapi malah disindir soal dia yang nyelakain wali kota Baltimore. Sepandai-pandai tupai melompat, kalau jatuh pasti ke bawah. Katanya Madeline dapat info dari The Deep yang nemuin bangkai pesawat rusak karena dilaser. Karena udah ketahuan, Homelander jujur kalau dia ngelakuin itu gara-gara si wali kota tahu soal senyawa V.
Harusnya kamu melakukan itu setelah dia transfer. Hilang sudah 200 jutaku. Ngerasa gak dihargai, sepupu Superman ini ngambek tapi gak lama. Soalnya langsung dicup-cup sama si Sugar Mommy. Seperti anak anjing saja. Maksudnya anak kecil. Sebagai pemimpin The Seven, Homelander langsung manggil si manusia ikan buat diancam. Biar gak cepu lagi. Dari gelagat The Deep yang tertekan sih ketahuan kalau dia cuma badut di The Seven. Mandi lumpur sambil live TikTok sana. Shep. Balik lagi ke markas, Huey lagi mau update status galau. Tahu-tahu dia diteleponin sama ayahnya gara-gara khawatir. Halo Pah, di mana kamu? Bikin pusing aja. Pulang sekarang, jika tidak kugadaikan ijazahmu. Halo Pah, sinyal di sini jelek. Aku tak bisa mendengar. Halo, wah aku tutup ya Pah. Dah Pah. Huey marah kesel campur aduk karena gak mungkin dia cerita ke ayahnya kalau dia lagi jadi penculik. Sementara Huey lagi latihan boxing, Billy bantuin Frenchie bikin sesuatu. Cokok-cokok gak lama kemudian jadi deh peluru khusus buat nusuk transgender, translucent. Langsung dicobain tuh sama Om Brewok, ngebikin Huey yang baru masuk. Om, jangan Om. Om. Door, twing twing twing, prang. Gak mempan. Mereka gak sadar, peluru barusan malah ngebikin lakban aluminiumnya sobek, yang artinya sinyal chip translucent bakal bisa kebaca. Abis itu Bill izin pulang dulu. Katanya sih mau mikirin rencana lain. Jadinya tinggal Huey sama Frenchie deh. Yang akur ya. Om Brewok ternyata datang ke rumah mantannya, Direktur CIA. Dia minta berkas superhero yang 100% rahasia. Dijawabnya sama si mantan yang namanya Susan. Jangan ngadi-ngadi. Langsung diusir karena dia gak mau turun pangkat dengan maling dokumen yang dilindungi negara. Baiklah, setidaknya antar aku ke depan. Datang tadi jemput, pulang pun tadi antar lah. Kayaknya mereka harus cepet-cepet cari cara buat ngebunuh Translucent. Soalnya Madeline udah tahu lokasinya dan ngirim orang buat nyari superhero yang bisa ngilang. Yang lagi hilang, yang mau diilangin selamanya sama Billy and Friends. Padahal Translucent lagi mau ada tugas penggerebekan sama The Deep. Jadinya dia digantiin sama Starlight deh. Pastinya Starlight kesel banget harus satu tim sama si manusia ikan. Gara-gara dia pernah cabul. Ganteng doang, akhlaknya kurang. Meskipun gitu, dia tetap ngejalanin misi dengan profesional. Beda sama The Deep Starlight yang lagi kerja. Taunya itu cuma prank doang buat bikin konten YouTube. Zaman sekarang apapun dijadikan konten. Pulang dari team up sama Deep, Starlight mode normal ngeliat ada cewek yang mau dinodain sama dua fuckboy. Ditolongin dong sama dia. Si penjahat kelamin langsung dihajar pakai kekuatan supernya. Sayangnya dia dimarahin Ashley gara-gara ada yang ngevideoin dan videonya viral. Masalahnya dia pakai baju biasa. Jadinya identitas aslinya kebongkar deh. Besoknya dia dipanggil ke ruangan Madeline. Starlight deg-degan takut dipecat. Malah dikasih kostum baru yang mirip bikini. Katanya korban semalam berterima kasih sama Starlight. Jadinya dia dapat feedback positif meskipun salahnya gak pakai kostum sih. Starlight sempet debat gak mau pakai kostum baru. Mam, aku ini superhero, bukan penjaga pantai. Tapi Madeline bersikeras supaya dia pakai kostum itu. Kalau enggak, bakal dikeluarin dari The Seven. Superhero lain pada ke pesta sama Madeline. Ini tuh acara tahunan perusahaan vote sama para petinggi negara. Harusnya seneng, Madeline malah dibikin kesel sama senator yang bilang negara gak akan butuh superhero lagi. Soalnya dia lebih milih persenjataan. Mubazir kan kalau gak kepake terus. Dikasih yang wow, milih yang normal. Gak mau jasa superhero-nya dihapus. Madeline ngerjain si senator dengan nyuruh Mbak Babar wik-wik sama dia. Ternyata si Mbak itu salah satu superhero Madeline yang aslinya Om-Om Sumo. Apa dia tidak merasa keberatan? Terkadang hidup memang berat ya. Dengan bukti foto semalam, Madeline minta si senator supaya negara tetap pakai superhero-nya dia. Kalau enggak, foto dia wik-wik sama Om Sumo bakal disebar. Terus si senator gak bakal bisa ikut pemilu tahun depan. Si senator gak bisa berkutik dan cuma bisa setuju ngumumin di TV kalau superhero vote bakal terus jadi aparat pertahanan negara. Balik lagi ke markas Frenchie, Huey ngeiming-iming Translucent pakai air minum supaya dia mau jawab pertanyaan seputar A-Train. Dia pengen tahu alasan A-Train buru-buru sampai nabrak pacarnya waktu itu. Tapi si Kang Ghosting malah ngancem kalau Huey sama dua om-om tadi bakal dibunuh sama Homelander yang pasti bakal nyari dia. Kamu lihat muka saya nih? Ada muka saya nih kesah. Tanpa ngomong apa-apa lagi,
lagi Yui keluar. Sekarang gantian Frenchie yang masuk buat ngegergaji Translucent. Tapi gak mempan, jadinya dia frustasi. Pantang menyerah ya om satu ini. Billy balik lagi tanpa hasil. Dan mereka bertiga pun mikir keras semalaman. Gak sengaja Frenchie nonton Ninja Turtle live action. Yang bikin dia dapet ide gokil. Si Kang Ghosting dimasukin bom dari black hole-nya. Yang kalau dikorek bakal meletus. Kalau gak dikorek juga tetap bakal meletus sih. Kamu pilih yang mana? Sambil nunjukin diri, Translucent. Tolong pak, jangan pak. Saya mohon pak, jangan nih. Dia ngasih tahu info tentang A-Train. Katanya si waktu itu dia abis ketemuan sama pacarnya. Yang sama superhero bernama Popclaw. Saya tahu itu saja pak, sumpah. Abis itu Billy udah siap buat ngeledakin Translucent. Tapi Frenchie ngeliat Homelander ada di luar. Jadi beberapa menit sebelumnya, Homelander ngedatengin orang vote buat nyari tahu lokasi Translucent. Karena takut ketahuan, Billy Frenchie langsung keluar buat ngalihin perhatian si Superman KW. Frenchie nyuruh Cherry yang lagi santai buat nyiapin kebakaran rumah. Sedangkan dia pura-pura jadi supir ojek online. Tok tok. Duh, mimpi apa saya semalam bisa bertemu artis? Normis Nora. Abis nanya-nanya, Homelander nge-scan mobil si om supir. Tapi langsung pergi begitu denger ada suara bom yang asalnya dari rumah Frenchie. Untung mbaknya sempat kabur. Ngeliat Huey yang lemah ditinggal sendirian, Translucent ngebikin kabel listrik konslet pakai air pipisnya supaya dia bisa kabur. Huey kaget langsung ngancem bakal ngeledakin si Kang Ghosting. Dirayulah si Mas Counter. Aku hanya ingin boker anak muda sebentar saja, oke? Baru saja Translucent jalan 5 langkah. Huey ngebantuin Translucent sampai muncrat kemana-mana. Gak sengaja, si Mas Counter speechless. Kayaknya kepikiran kalau dia udah gak jadi anak baik-baik lagi. Soalnya udah bunuh orang. Abis itu Huey langsung bersih-bersih. Billy Frenchie juga ngebersihin sisa-sisa Translucent. Om, aku mau pulang. Santai aja dulu. Pokoknya aku mau pulang. Billy akhirnya nyuruh Frenchie nganter si Mas Counter pulang. Takut kenapa-napa soalnya masih syok. Sedangkan dia ngepack kulit Translucent yang gak bisa hancur di koper berbahan zinc yang gak bisa didetek Homelander. Gak lupa dia juga ngebom TKP supaya gak ketahuan. Sampai rumah Huey langsung ganti baju. Minimal mandi lah. Huey yang ternyata fans The Seven ngacak-ngacak kamarnya karena udah dendam kesumat sama para superhero itu. Ngedengar suara ribut, ayahnya datang. Anakku, bukannya dirapikan. Aku sedang melakukannya tapi kebablasan, Pak. Huey bilang mau pergi. Kemana? Kapadosia. Hey, it's my dream. Stop. Jaga rumah saja, Pak. Anak durhaka. B.A.B. C.O.C. T. Bacot. Huey ninggalin si ayah yang kecewa. Soalnya anaknya akhir-akhir ini jadi beda. Di markas Vote, Homelander The Deep ngasih tahu ke Madeline kalau si manusia ikan nemu koper di laut yang isinya sisa kulit Translucent. Dan yang lebih ngagetin lagi adalah di kopernya ditulis ancaman kalau yang ngebunuh Translucent as known as Billy and the boys bakal ngeburu The Seven satu persatu. Urusan TKP beres. Billy ngedatengin temen lamanya yang kerja jadi sipir. Mau apa kau kemari? Silaturahmi, bro. Pasti kau mau ngutang lagi kan? Aku tahu. Kau ingat aku hanya saat butuh saja. Kawan tinja. Billy langsung ngajak temennya yang bernama MM atau Mother's Milk gabung di geng dia buat ngeburu The Seven. Bentar. By the way, Om MM emang nama aslinya Mother's Milk ya? Di sini kebongkar nih alasan Billy mau ngabisin The Seven. Istrinya adalah korban kejahatan Homelander. Awalnya MM nolak, cuman pas Om Brewok ngasih tahu kalau dia udah ngabisin Translucent, Wah, ayo deh. dengan syarat dia gak mau kerja bareng Frenchie. Kau orang pertama yang masuk gengku. Sudah berewokan, doyan berbohong. Mereka berdua akhirnya masuk ke mobil van buat mata-matain seseorang. Tiba-tiba Tok, paket. Huey masuk ngebikin MM heran. Orang pertama bapakmu. Begitu ngelihat kedatangan Frenchie, dia langsung mau baku hantam. Apa? Kau yang apa? Kau apa, ha? Kau aja terus. Berantem macam apa ini? Tiba-tiba MM dapet telepon dari ayangnya. Iya, Ayang. Aku sedang di rumah nenek. Nanti aku telepon lagi ya. I love you, Ayang. Dasar jomblo. Berkat kejadian kocak itu, MM Frenchie baikan. Target mereka Popclaw akhirnya muncul. Setelah tahu kosan yang mana, Om Susu sama Huey nyamar jadi Mas Agus sama Mas Pras buat ngehack komputernya. Ngebikin semua barang elektronik di tempat Popclaw jadi CCTV biar bisa diintai Billy and the boys. Mereka pun balik lagi ke mobil. Gak disangka Huey papasan sama A-Train yang mau apel. Karena diliatin terus A-Train. Apa aku mengenalmu? Atau aku setampan itu?
Aku lebih tampan darimu. Rakyat jelata. MM langsung ngajak Huey pergi. Sebelum E-Train, ingat siapa Huey. Seharian Billy, Frenchie, MM sama Huey mantau kegiatan Popclaw dari mobil. Lebih seperti nobar film bokap. Tiba-tiba E-Train curhat dia ada balapan antar superhero besok, tapi takut kalah, terus kesingkir dari The Seven. Biar bisa menang, dia minta senyawa V yang Popclaw punya. Jadi senyawa V semacam steroidnya superhero yang bisa bikin stamina sama kekuatan mereka nambah berkali-kali lipat. Popclaw gak mau ngasih si pacar, soalnya terakhir kali make itu E-Train nabrak Robin sampai hancur lebur. Cuman si The Flash KW maksa, mau gak mau Popclaw ngasih barang itu. Udah dapet info, Billy and the Boys langsung nyusun rencana buat maling senyawa V dari E-Train di acara balapannya. Nantinya dengan keahliannya Frenchie, dia bisa ngelipat gandain si senyawa itu buat diuji coba. Udah besok aja nih, Billy and the Boys datang ke acara balapan E-Train versus superhero yang namanya Shockwave. Billy langsung pergi ke bangku penonton, Frenchie ke loker E-Train buat ngambil senyawa V. Sedangkan Huey disuruh nyamar jadi wartawan. Di lapangan, para superhero pada sibuk. Ada yang wawancara, yang meet and greet. E-Train sama Shockwave juga udah pada siap balapan. Huey yang lagi motoin superhero gak sengaja ngeliat Starlight yang dia kenal sebagai Annie mau ke ruang loker, di mana Frenchie lagi cosplay jadi monyet. Buru-buru dia manggil, "Annie!" Kamu? By the way, namaku Annie, bukan Annie. Jadi kamu bekerja sebagai superhero? Dia ngajak Starlight jajan supaya gak masuk ke loker. Mereka ngobrol-ngobrol gitulah. Sekalian tukeran nomor HP juga. Siapa tahu jodoh kan? By the way, Frenchie yang udah masuk ke ruang loker gak nemu-nemu barang yang dicari. Padahal udah ngobrak-ngabrik semua tas di situ. Kayaknya sih udah dipakai E-Train yang kelihatan kayak mabuk ciu sekarang ini. Gak lama pertandingan dimulai dan pastinya E-Train yang udah didoping menang dong. Jadi misi Billy and the Boys kali ini gagal. Karena bosen, Milk izin balik ke markas buat ngawasin pacar E-Train. Siapa tahu dapat info lain. Ngomongin soal pacar E-Train, dia juga lagi nonton balapan ayangnya di TV. Popclaw nungguin E-Train nge-publish hubungannya sama dia. Tapi gak disangka, waktu ada yang nanya E-Train udah taken atau belum, dia malah, "Saya jomblo, jadi siapapun yang mau daftar silakan." sakit hati dong Popclaw ngedenger itu. Tanpa pikir panjang dia nyuntikin senyawa V biar nggak stres. Billy, Frenchie sama Huey yang udah sampai markas kaget ngeliat Popclaw yang lagi angkat beban yang beratnya kayak beban hidup Neri. Anjay, iri ya? Aku saja tidak bisa. Lagi nafsu-nafsunya olahraga, bapak kosan Popclaw datang mau nagih. Disuruh masuk dulu lah sama dia buat digodain biar uang kos bulan ini gratis. Mereka pun wik-wik sambil cosplay penjahat sama superhero. Karena pakai obat senyawa V, kekuatan Popclaw gak kekontrol, yang bikin dia gak sengaja bikin pecah kepala bapak kos. Aduh, ngeri sekali. Waktu sadar udah ngebunuh orang, dia kaget ketakutan. Tiba-tiba Frenchie sama Billy yang gak tahu masuk dari mana nyamperin Popclaw, bilang mau bantuin dia bersihin mayat bapak kos. Kalau Popclaw mau jelasin soal senyawa V. Kira-kira Popclaw bakal ngasih tahu Billy, Frenchie atau malah ngebunuh mereka ya? Tunggu part 2-nya cuma di channel Neri ya.